day in my life at DC Night Pie. Oke, selamat pagi. Udah pagi nyepi nih. Kayaknya aku mau bikin video satu hari ini aku ngapain aja. Sebelumnya aku mau kompres kaki dulu karena kakiku bengkak. Dan ini kondisi kakiku ya. Bengkak. Ini bengkak nih. Ini habis dikompres. Masih ngilu sekali. Kayaknya harus ke tukang urut. Habis mandi, sekarang waktunya makan. Hari ini aku makan sama sosis Bali, urutan sama ayam. Yang spesial hari ini adalah ada sambal cumi, sambal baby cumi ya. Mohon maaf, banyak ayam ya, karena ayam nggak bisa nyepi dia. Oke. Ini sambal baby cumi, ini sambal yang aku jual sebenarnya. Cuma karena aku udah tahu rasanya, jadi aku pengen makan juga di nyepiku hari ini. Aroma cabenya. Tapi ini nggak terlalu pedas ya, karena berapa kali aku makan tuh nggak terlalu pedas. Namanya baby cumi, pasti itu babynya. Baby cumi. Iya. Sebentar. Aku akan kasih detailnya seperti apa. Ini dia penampakannya ya, sambal baby cumi yang aku jual. Mantap. Ditemani dengan laukku ayam, tidak sayur ya, karena aku nggak terlalu suka sayur. Dan jangan gagal fokus sama nasi. Ini nasi jagung, baik untuk mengurangi kadar gula biasanya, karena nenekku dulu yang almarhum dia makan ini.
selesai makan. Aku udah selesai makan. Kira-kira ngapain lagi ya? Kira-kira ngapain lagi? Karena internet kan mati ya kan. Internet mati. Jadi nggak tahu deh. Harus ngapain? Oke. Makan jeruk aja lah. Ada yang tahu buku ini nggak sih? Tetaplah kuat meskipun berat. Semakin dewasa, semakin banyak hal yang harus digapain. Maksudnya ketika kita menggapai sesuatu saat dewasa itu pasti sakit dulu kali ya, gitu maksudnya kali ya. Ini dari Zizi Aurora, aku belinya di TikTok dan belum sempat aku baca lagi karena nggak ada hiburan kan, nggak boleh nonton TV atau yang lainnya. Mending kita baca buku aja. Nah ini menarik nih, menghargai yang sedikit nih. Ada banyak hal di kepala yang ingin aku ceritakan, tetapi yang keluar dari mulut selalu aku nggak apa-apa. Ini benar banget. Ya nggak ada bedanya sama aku sih ya, karena apapun yang aku rasain hanya beberapa orang yang tahu, dan itu juga nggak semuanya ya gitu. Karena aku pasti bilang aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, aku bisa kok menyelesaikannya sendiri. Ada nggak sama kayak aku? Sebenarnya sakit, tapi kalau dibicarain tuh bakalan percuma aja gitu. Ya adalah nikmati aja, ya nggak sih? Tidak semua orang harus tahu bagaimana kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati dan pikiranmu untuk terlihat baik-baik saja. Nggak apa-apa, tetaplah jadi manusia kuat untuk kebahagiaanmu sendiri. Oke. Karena ada bisa baca ini ya, baca buku ini bukan novel, lebih ke cerita kehidupan gitu. Jadi setiap paling cuma 1-3 halaman selesai. Habis itu ada judul baru lagi. Tadi aku baca itu yang berjudul Hargai yang Sedikit gitu. Ini menceritakan ketika ada seseorang gitu, seorang anak yang liburan ke tempat bibinya, dan di sana dia menemukan shock culture gitu, atau ada kebiasaan yang belum pernah kita lihat gitu. Di sini dia menceritakan, katanya di sana ada tunawisma ya, kalau kita haluskan tunawisma, benar, tunawisma yang di sana ternyata tidak tidak kalau dikasih uang receh 500 ribuan gitu kan 1000-an, ada yang koinnya itu dia nggak mau, langsung dibuang katanya. Jadi dia agak shock gitu melihatnya, dan dia bilang sama bibinya, kan ini pandemi gitu, kenapa kok memilih gitu untuk uang gitu. Karena tapi kata bibinya memang seperti itu, bahkan tukang parkir pun yang ada di pasar-pasar itu juga nggak mau uang receh ya. Itu yang pertama, karena pokoknya harus uang besar 2000 yang harus lembaran gitu. Oke.
mereka nggak kenal dengan yang namanya pandemi gitu, yang mereka punya gengsi yang tinggi katanya gitu. Habis itu dia bilang nih, si ceweknya tuh, saya yang selama ini sangat menghargai apapun yang saya miliki menjadi tidak ada artinya begitu tiba di kota ini. Saya kira bukan hanya soal bersyukur dengan apa yang kita miliki, tapi juga hargai apa yang sudah kita miliki. Begitu intinya, dia tuh sudah bersyukur dengan apa yang dia dapatkan, tapi ternyata di luar sana gitu banyak yang tidak bersyukur dengan apa yang sudah mereka miliki, dan apa yang dikasih oleh orang lain itu mereka tidak bersyukur, bahkan tidak menerima ya gitu. Oke. Dan ada lagi mereka mempunyai tradisi ya. Aku nggak mau menyebutkan kotanya karena ini mungkin yang menulisnya bukan hanya sekedar aja, mungkin nggak tahu juga ya. Yang jelas dia bilang bahwa di sana ada budaya begibung. Kalau di Bali mungkin megibung ya namanya itu. Kalau artinya makan bareng-bareng gitu, bawa makanan sendiri, terus nanti kita makan berbanyak gitu. Di sini ada terjemahannya. Begibung tradisi makan bersama dengan nampan besar yang biasanya dilakukan saat hajatan pernikahan. Atau kita nampan yang besar itu nasi, lauk dan lain sebagainya itu diisi, nanti kita makan berbanyak, mungkin gitu ya. Sama sih kayak di sini, kayak di Bali juga sama. Tapi ada yang menarik nih gitu. Kan semua warga mungkin akan membawa makanannya sendiri. Mereka akan mengadu gengsi mereka di sana dong. Yang seperti katanya diceritakan di sini itu ketika ada orang yang membawa makanan yang tidak high class gitu, mungkin sapi kah atau kambing kah, mungkin akan dibicarakan di belakang katanya, gitu, dicibir lah gitu. Entah katanya mereka yang tidak mampu itu nggak masalah gitu, mereka bisa ngutang katanya di tukang sayur seperti itu. Pokoknya harga diri tinggi ya gitu. Walaupun keadaan pandemi itu nggak merubah apapun gitu, yang ceritakan di sini tidak merubah apapun yang mereka di awal lakukan ya seperti itu, walaupun ada pandemi atau krisis ekonomi ya gitu. Sebenarnya yang menarik adalah memang ada terjadi seperti itu, dalam artian ya gengsi tinggi, mau punya uang mau enggak, mau ngutang kayak mau apa gitu, yang penting gue punya gitu. Mau gue ngutang, mau gue dapat uang dari mana, ya penting apa yang orang lain miliki gue harus miliki gitu. Intinya ya seharusnya sih kita bisa mengambil sesuatu deh dari cerita pertama ini tentang bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terus kalau aku pribadi ya, karena menemukan juga hal seperti itu di sekitarku, coba deh belilah jika perlu atau mendesak, atau lebih baik apa yang mana dulu yang lebih perlu itu dulu utamakan gitu. Masalah membeli barang-barang mahal, aku suka barang mahal, bahkan aku punya gitu kan, semua orang rasanya punya, cuma
nggak harus memaksakan diri harus beli gitu. Ya intinya harus pintar-pintar sih bawa pikiran, bawa sikap. Karena terkadang kalau kita mengejar sesuatu yang orang lain punya, kita harus mengejar itu, bakal menimbulkan hal-hal yang buruk. Contohnya ketika memang kita mencari hutang gitu untuk membeli sesuatu, nanti takutnya kita nggak bisa bayar, seperti itu. Mungkin aku bakalan baca lagi, karena jujur dari pertama beli itu belum menghayati sekali ya untuk bacanya. Karena ini mumpung nyepi, nggak ada hiburan, internet nggak ada kan, baca buku aja deh. Udah segitu aja deh untuk mungkin next time aku bakalan cerita lagi tentang isi buku ini apa sih sebenarnya, tentang pembelajaran hidup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.